Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Control Unit Operation. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Salma Fatiatur Rizky Munir, NPM 2008101025. Saya Novandi Kevin Pratama, NPM 200810110005. Saya Noramina, NPM 2008101042. Pengertian operasi mikro. Operasi mikro adalah operasi tingkat rendah yang dapat dilakukan oleh komputer atau CPU, sehingga fungsi operasi akan dihasilkan untuk memindahkan data antar register. Macam-macam register ada 4. Yang pertama, Memory Address Register atau MAR, terkoneksi dengan bus alamat address bus. MAR melakukan spesifikasi alamat untuk operasi baca, read, dan tulis write. Yang kedua, Memory Buffer Register atau MBR, terkoneksi dengan bus data atau data bus, menyimpan data untuk ditulis atau menyimpan data terakhir yang dibaca. Yang ketiga, Instruction Register, untuk menyimpan alamat instruksi terakhir yang diakses. Yang keempat, Program Counter, untuk menyimpan alamat instruksi berikut yang akan diakses. Siklus instruksi ada 4. Yang pertama, batch, 2. Indirect, yang ketiga, interrupt, yang keempat, execution. Nah, untuk penjelasan detail mengenai execution cycle, yang pertama adalah fetch. Fetch adalah pengambilan data instruksi ke memori atau register. Nah, di sini saya jelaskan lebih lanjut prosesnya. Pada siklus pengambilan atau fetch cycle, instruksi dibaca dari memori. Program counter berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini dipindahkan di MAR atau Memory Address Register dan ditaruh di address bus. Control unit meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di database dan disalin ke MBR atau Memory Buffer Register. Kemudian dipindahkan ke IR, Instruction Register. Program counter naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Siklus selesai, control unit memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR operand special yang menggunakan pengelamatan tak langsung atau indirect. Jadi, lebih jelasnya seperti ini. Pertama, PC berisi data dari memori, lalu PC mengisikan datanya ke MAR, lalu di sini MAR mengisikan ke MBR, dan ketika saat itu PC nilainya akan naik 1. Setelah itu, data dari MBR dimasukkan ke IR atau Instruction Register. Untuk lebih jelas lagi dalam memahami penerapan fetch cycle, di sini saya akan mencoba menerapkan fetch cycle menggunakan bahasa assembly di Python menggunakan library emu86. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pertama data dari memori diambil. Di sini kita definisikan data dari memori. Misalnya di sini 10. Lalu kita pindahkan ke program counter atau PC. Di sini menggunakan register ECX. Kita pindahkan dari memori. Nah, sudah. Lalu dari program counter berpindah ke MAR atau Memory Address Register. Di sini saya gunakan register EBX sebagai MAR-nya. Kita pindahkan dari ECX, kita masuk. Lalu kalau sudah, dari itu dia berpindah melalui address bus, berpindah ke MBR dan disalin datanya nih. Kita salinkan data dari MAR, kita salinkan ke MBR. Di sini untuk MBR saya gunakan EDX. Lalu kita salinkan EBX. Lalu sudah, ketika data sudah disalin, otomatis program counter nilainya akan naik 1. Jadi kita lakukan increment ECX. Nah, sudah bertambah 1. Lalu nilai dari
MBR atau buffernya kita pindahkan ke instruction register. Jadi kita move di sini untuk IR-nya saya menggunakan EAX, register EAX. Kita pindahkan dari EDX. Nah, seperti inilah mekanismenya, atau lebih jelasnya seperti ini. Jadi, pertama dari memori berpindah ke PC, lalu pindah ke MAR melalui address bus, lalu berpindah lagi ke MBR melalui data bus. Nah, ketika sudah pindah ke MBR, program counter nilainya akan naik 1, lalu data dari MBR akan berpindah ke IR atau instruction register, seperti itu. Selanjutnya adalah indirect. Indirect adalah sebuah eksekusi instruksi yang melibatkan sebuah operan lebih di dalam memori yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat tidak langsung dapat dianggap sebuah subsiklus instruksi dan harus melalui memori. Nah, dari sini saya akan jelaskan penjelasannya. N bit paling kanan pada MBR yang berisi referensi alamat dipindahkan ke MAR. Unit control meminta pembacaan memori agar mendapatkan operan yang diinginkan ke dalam MBR. Jadi IR alamatnya dipindahkan ke MAR, lalu dari MAR tadi dipindahkan ke MBR, lalu MBR tadi menyediakan alamat operan yang diinginkan ke IR alamat, seperti itu. Lalu ada 3, interrupt, suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Jadi di sini siklusnya seperti ini. Program memori masuk ke program komputer, lalu ke MBR, lalu setelah MBR dia ke MAR untuk menyimpan addressnya, dan PC mengambil program yang menginterupsi tadi, rutin addressnya. Nah, di sini program yang menginterupsi tadi dijalankan terlebih dahulu. Ketika program yang menginterupsi tadi sudah berjalan, maka MBR memberikan addressnya yang diinterupsi tadi ke memori, dan untuk kayak dia itu seperti gantian gitu loh. Misalnya program A, eksekusi A dijalankan, lalu ada eksekusi B yang menginterupsi. Eksekusi A otomatis dia akan berhenti terlebih dahulu untuk menunggu eksekusi B selesai terlebih dahulu. Jadi eksekusi B dilakukan, ketika selesai maka atas eksekusi A dijalankan lagi, seperti itu. Lalu ada selanjutnya execution. Execution adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memory dan sudah berada di IR register. Control unit di CPU mengartikan instruksi tersebut melaksanakan operasi yang harus dilakukan, seperti penjemputan atau pengambilan data dari main memory, mengirim instruksi ke ALU untuk melakukan operasi, aritmatika, dan memori. Execution sequence adalah proses atau langkah sebuah eksekusi program yang terjadi dan berlangsung pada sistem mikroprosesor. Sebuah mikroprosesor harus dapat melakukan proses. Berikut adalah contoh beberapa perintah dalam execution cycle. Yang pertama adalah add. Nah, dari sini, dari namanya saja kita sudah tahu, add artinya tambah atau penambahan. Add di sini maksudnya adalah menambahkan suatu isi lokasi X ke register R1 atau register yang dituju. Prosesnya dari memori dimasukkan ke MAR, diisikan alamatnya, lalu dipindahkan ke MBR, lalu instruction register dari register yang dituju ditambahkan data dari MBR tadi. Jadi ketika misal register yang dituju nilainya 10 dan MBR bernilai 1, otomatis register 1 akan hasilnya jadi 11 karena 10 ditambah 1 sama dengan 11. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, increment and skip if 0. Isi lokasi X ditambah dengan 1
Apabila hasilnya sama dengan 0, maka instruksi berikutnya dilompati. Jadi di sini biasanya digunakan untuk mengecek apakah suatu register itu bernilai -1. Ketika dia bernilai -1, maka instruksi berikutnya akan dilompati. Contohnya seperti ini. Pertama, dari memori kita masukkan ke MAR, lalu MAR masuk ke MBR. Nah, ketika sudah di MBR melakukan increment, yaitu ditambah 1. Setelah sudah, di sini pada MBR akan dilakukan pengecekan. Apakah MBR sama dengan 0? Ketika MBR sama dengan 0, otomatis program counter akan ditambah 1. Jadi misal kalau awalnya alamatnya ini -1, misalnya -1 dipindahkan ke MAR. MBR jadi -1, MBR dilakukan increment jadi -1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ketika MBR sama dengan 0, otomatis program counter ditambah 1. Dan instruksi berikutnya akan dilompati, seperti itu. Untuk lebih memahami lagi mengenai execution cycle, di sini akan saya terapkan execution cycle menggunakan bahasa assembly di Python. Contoh beberapa perintahnya, sekarang yang pertama adalah add. Di sini add adalah maksudnya menambahkan suatu isi lokasi ke register tujuan. Di sini yang pertama seperti biasa dari memori datanya yaitu move, kita masukkan dulu ke memori. Misalnya di sini saya masukkan 100. Nah, sudah masuk nih ke memori. Lalu data dari memori akan berpindah ke MAR. Di sini MAR saya akan gunakan EBX sebagai MAR-nya. EBX kita pindahkan dari memori. Oke, sudah masuk. Lalu dari memori address tadi kita pindahkan ke memori buffer atau ke data bus-nya. Di sini untuk MBR-nya saya gunakan EDX. Kita pindahkan dari EBX. Oke, sudah masuk. Nah, di sini misalnya saya ingin menambahkan register tujuannya itu EAX. Caranya cukup mudah, yaitu kita ketik add, habis itu register tujuan dan register lokasi yang ingin ditambahkan. Misalnya di sini EAX, EBX. Nah, sudah di 110. Nah, kok 110? Misalnya di sini kita coba lihat dulu move EAX, kita definisikan 10. Nah, 110. Jika ini buat 20, otomatis 120 karena 20 ditambah 100 sama dengan 120. Jika di sini 50, 60, mohon maaf 60, di sini 20, otomatis 180. 120 tambah 60. Jadi bisa disimpulkan perintah add atau penambahan itu gunanya untuk menambahkan isi lokasi X terhadap suatu register yang dituju. Untuk perintah selanjutnya adalah ISZ atau increment and skip if zero. Maksudnya adalah isi lokasi X ditambah dengan 1. Apabila hasilnya sama dengan 0, maka instruksi berikutnya dilompati. Di sini mekanismenya adalah dari memori berpindah ke MAR, lalu berpindah ke MBR, lalu dilakukan increment di MBR. Jika MBR sama dengan 0, maka program counter akan ditambah 1. Jadi seperti ini, saya contohkan langsung. Mungkin di sini bisa langsung saya hapus. Saya langsung sampai sini. Ini misalnya nilainya 1, jadi saran dari memori berpindah ke MAR atau EBX di sini, lalu dari MAR berpindah ke MBR menggunakan EDX. Setelah sudah, maka akan dilakukan increment di dalam MBR. Kita lakukan increment di MBR-nya, saran. Nah, otomatis dia jadi 2. Nah, di sini kita melakukan perkondisian. Jadi kita buat fungsinya terlebih dahulu. Kita buat fungsinya yang pertama yaitu tambah. Di sini tujuannya adalah menaikkan nilai dari ECX atau program counter. Increment ECX. Lalu
kita berikan juga program penutup agar program tambah bisa dijalankan jika memenuhi syarat. Jadi kita buat yaitu N, kita move datanya dari EBX seperti ini. Nah, kalau sudah, di sini kita buat comparison yaitu menggunakan CMP EBX. Jadi kita cek EDX-nya. Mohon maaf ini salah, ini D maksud saya. Nah, CMP EDX 0. Apakah EDX nilainya 0? Jika iya, maka kita buat jumps equal atau J. Kita panggil fungsinya tambah. Lalu kita jump ke N. Ini. Di sini kita coba jalankan. Game. Mohon maaf. Nah, CMP untuk penulisannya tadi saya salah. Nah, di sini tidak akan muncul ECX karena MBR tidak memenuhi kondisinya yaitu 0. Misal di sini dari memori nilainya -1, otomatis nah ECX-nya akan muncul jadi 12. Jika dijalankan lagi, nah mohon maaf ini ketika dijalankan lagi, otomatis program counter akan bertambah. Dijalankan lagi akan bertambah. Namun jika ini lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0, otomatis program counternya tidak akan bertambah. Jadi awalnya dari memori berpindah ke MAR, lalu ke MBR, lalu dilakukan increment pada MBR, lalu kita lakukan comparison apakah MBR sama dengan 0. Jika iya 0, maka dia langsung masuk ke function incrementnya tadi. Setelah selesai, maka otomatis data dari MBR tadi dimasukkan ke memori seperti itu. Seperti itu untuk penjelasan dari increment and skip if 0. Lalu ada BSA, Branch and Save Return Address, merupakan alamat instruksi yang berada setelah instruksi BSA disimpan di lokasi X dan eksekusi dilanjutkan pada lokasi X plus 1. Alamat yang disimpan akan digunakan kemudian untuk keperluan return. Jadi prosesnya seperti ini, dari memori dimasukkan ke MAR. Nah, MAR tadi dimasukkan ke MBR. MBR juga memasukkan ke program komputer. Lalu program komputer mengalamatkan alamat sebelumnya. Jadi alamatnya disimpan terlebih dahulu sebelum dijalankan. Ketika sudah dijalankan, PC bertambah 1 dan nilai MBR, nilai yang disimpan di MBR tadi di return. Seperti itu. Lalu ada kendali prosesor atau hardware. Prosesor sering disebut sebagai otak sentral dari komputer. Artinya, unit pemroses utama dari perintah-perintah program yang harus dijalankan oleh komputer yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugasnya. Next. Cara kerja CPU. Pertama, CPU menerima masukan dari input dan diletakkan di RAM. Kedua, apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program store, apabila berbentuk data ditampung di working store. Ketiga, jika register siap untuk menerima eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program store untuk ditampungkan ke instruction register. Alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter, sedangkan data diambil oleh control unit di working store untuk ditampung di general purpose register. Dalam hal ini, di operand register. Keempat, jika berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan dan hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working stroke. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working stroke untuk ditampung ke output stroke. Lalu selanjutnya dari output stroke, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Lalu kendali microprogrammer. Kendali microprogrammer menawarkan suatu pendekatan yang lebih terstruktur untuk merancang unit kendali logika atau kontrol logika unit.
dibandingkan dengan kendali hardware. Rancangan microprogrammer relatif lebih mudah diubah-ubah dan dibetulkan, menawarkan kemampuan, karena waktu akses memori kendali ROM atau read-only memory menentukan kecepatan operasi CLU atau kontrol logika unit, maka kendali microprogrammer mungkin menghasilkan CLU yang lebih lambat dibandingkan dengan kendali hardware. Next. Instruksi microprogrammer ada dua. Yang pertama horizontal, yang kedua vertikal. Horizontal, 1 bit diberikan untuk setiap sinyal logika yang dihasilkan oleh instruksi mikro. Jenis implementasi di aman signal kontrol dikode ke dalam pada bit, kemudian digunakan setelah dikode. Yang kedua vertikal, hanya satu operasi mikro yang dipanggil pada suatu waktu. Kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Next. Selanjutnya ada komponen microprogrammer. Komponen-komponen pokok control unit microprogrammer. Yang pertama, instruction register, control store berisi microprogrammer, address computing, circuiting, microprogrammer counter, micro instruction buffer, micro instruction decoder. Yang kedua, peralatan pendukung microprogrammer control. Ada assembler mikro, formatter, sistem pengembangan, dan simulator perangkat keras. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.